Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sports, Sports for your hobby. Kali ini kita akan bahas sepatu. Nah, sepatu Eagle Vibram. Jadi asal muasalnya adalah ketika saya melakukan review, yaitu sepatu Eagle Jet Pro dan SS Pro, itu banyak yang nanya, sepatu itu cocok nggak buat kaki bebek atau kaki lebar? Dan di review video-video saya yang lain juga banyak yang nanya seperti itu. Ternyata banyak juga orang yang punya kaki lebar atau kaki bebek. Nah, saya tanya ke agennya Eagle dan dijawab ini adalah Eagle Vibram. Ini adalah sepatu untuk white ya, tipe white atau kaki lebar atau kaki bebek. Dan sepatu ini juga dipakai oleh Fikri Fazrin, salah satu konten kreator badminton yang kalian biasanya sih harusnya udah tahu ya. Dan dia bilang sepatu ini adalah badak. Badak itu artinya durability-nya tinggi, awet banget. Nah, sepatu ini kelasnya memang di bawah dari si Jet Pro maupun SS Pro. Harganya lebih murah. Kalau di toko resminya Eagle itu ada harganya 369.900, tapi kalau kalian cek di toko online banyak yang jual di harga 300.000. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kita bahas dengan kita assess dengan penilaian sepatu badminton, requirement-nya apa aja. Pertama dari bawah, sepatu badminton itu harus punya outsole yang bagus. Nah, ini dia ada tulisan ini power grip. Memang ini sepatu untuk orang-orang yang yang mainnya galak gitu, ngotot. Jadi ininya dibuat agak kaku. Kemudian gridnya juga lubangnya banyak. Dan ini juga sudah non marking. Non marking itu artinya si outsole ini tidak meninggalkan bekas. Jadi nggak merusak karpet. Kalau kalian pernah main di Gideon Hall, itu salah satu aturannya adalah wajib menggunakan sepatu non marking. Karena karpetnya itu kan mahal ya. Oke, kemudian kita ke atasnya sedikit. Oh, di bawahnya dulu. Nah, fitur berikutnya adalah ini. Apa sih ini fungsinya? Fungsinya adalah supaya di bagian tengah sini ya, di bagian sini tidak menekuk, hanya menekuk di bagian depan sini saja. Kenapa? Memang kalau sepatu badminton di sininya nggak boleh nekuk, karena bahaya justru kalau ini bisa nekuk, pelintir di bagian sini. Kita ke tengah lagi, midsole. Nah, midsole itu adalah perantara atau penyambung antara outsole dan sepatu bagian atas. Tujuannya untuk menjadi bantalan yang paling empuk. Jadi midsole itu wajib empuk. Sama sih, level empuknya sama nih antara Vibram maupun Jet Pro. Kemudian kita ke atas lagi adalah di uppernya dia pakai seperti biasa ya, Eagle tuh D plus skin. D plus skin itu awet loh. Kalau udah pakai yang D plus skin itu kamu gesek-gesek keseret-seret di lantai juga masih awet, nggak luka. Kemudian meshnya ada di sini satu, di sini dan di sini. Meshnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang ini lebih diperuntukkan untuk pemain-pemain yang tadi yang mainnya galak, pakai otot gitu. Jadi kalau terlalu banyak mesh nanti terlalu lentur. Kemudian kita ke belakang pingpongnya udah standar badminton ini, bahkan materialnya kayak karet ya, bukan kain, jadi keras. Ini untuk menjadi fitur safety dari ankle kalian supaya nggak kesleop. Kemudian di sininya tebel, jadi empuk ya. Terus juga di lidah sepatunya Eagle sudah pakai ini ada karet ngiket di dalam. Jadi lidah sepatunya nggak akan geser-geser karena udah dipegangi oleh dua karet yang ada di sini, dua tali. Kemudian lidah sepatunya juga udah ada kaitnya di tali sepatu. Kemudian tali sepatunya seperti ini. Tali sepatunya sih tali sepatu biasa aja ya. Jadi seluruh
fitur safety, fitur minimum itu sudah ada di sepatu ini. Nah, untuk insole-nya dilem sih. Insole-nya biasa aja sih, insole-nya bukan insole yang bagus ya, karena memang kelasnya di bawah Jet Pro ya. Kalau Jet Pro itu insole-nya udah model yang seperti ini, yang ergonomis, mengikuti kontur dan juga tebel, berongga juga. Kalau ini biasa aja sih, yang model biasa tapi ini dilem, jadi nggak bisa kita lepas. Nah, berikutnya saya akan lihat perbedaannya yang menggunakan aeroset atau tidak aeroset. Nah, lihat di sini. Kalau saya samain di kanannya, maka jelas terlihat bahwa yang yang Vibram ini sekitar 1 cm ya, dengan size yang sama sekitar 1 cm lebih lebar di bagian sini. Kalau kalian kaki bebek terus pakai ini kan biasanya di kelingkingnya nanti terjepit ya. Nah, kalau ini enggak sih, ini lega banget di dalamnya. Di dalamnya jadi lega banget sehingga kalian kaki bebek kalian tuh aman-aman aja. Dapat space yang luas. Saya nyaman banget sih pakai ini padahal harganya murah. Tapi kalau ngomong performance, kemudian grip, kemudian untuk keempukannya, Jet Pro lebih unggul. Ini untuk pemain-pemain yang inilah, yang tukang gebuk banget dan kakinya gede. Sekarang kita ke beratnya ya. Setelah saya timbang, beratnya ada 3 sepatu yang saya timbang ya. Ada Eagle Vibram ini size 41, kemudian Eagle Jet Pro size 41 juga, dan Gear Falcon 3 dari Li-Ning ini size 41 2/3. Untuk Vibram beratnya itu 307 gram, artinya bukan kategori sepatu ringan. Ringan itu di bawah 250 gram, jadi ini masih di kelas sedang, tapi nggak sampai di atas 350 gram. Ya, jadi ukuran 41-42 kalau antara 250 sampai 350 bisa kita bilang masih sedang lah. Tapi kalau dia udah di atas 350 gram itu udah sepatu berat. Kemudian sepatu ini yang Jet Pro. Nah, yang Jet Pro ini 268 gram. Ini juga sedang tapi mengarah ke ringan, jadi memang lebih ringan. Kenapa? Karena setelah saya ukur sama-sama 41, ternyata panjangnya masih sekitar 1 cm, 1 sampai 2 cm lah, lebih panjang yang Vibram. Padahal size-nya sama-sama 41, ini Vibram lebih panjang dan juga lebih lebar. Kemudian untuk yang Gear Falcon beratnya 311. Ini lumayan berat juga ternyata. Kemudian pertanyaan yang sering kali ditanyakan adalah, Bang, ini bunyi cit-cit nggak saat dipakai di lapangan? Ya, jawabannya bunyi. Coba kita tes ya di lantai biasa, kita tes seperti apa bunyinya. Saya dapat kiriman 2 sepatu ya, Eagle Vibram yang warna kuning ini, dan satu lagi yang kuning udah saya pakai. Kemudian yang kedua adalah warna biru. Ini yang warna biru, ini masih full di box, belum dibuka, belum dipakai. Coba nanti saya tanyakan ke agennya Eagle apakah ini bisa di giveaway kan. Kalau bisa, kalian siap-siap ya ikut giveaway-nya, jangan sampai nggak dapet. Kemarin saya udah bagi-bagi SS Pro dan juga tas. Kali ini mau, oh iya, selain sepatu, ini jersey dari Eagle, ini keren banget loh. Ini keren banget. Kemudian celananya juga keren banget. Ini celananya. Harganya kalian cek sendiri di toko online sekitar 130 ribuan. Ini celananya enak banget, nyaman banget dipakai. Dia ada kantongnya juga. Kemudian bahannya tebel tapi nggak brodol, tebel tapi bagus.
dan juga enak lah, adem. Jersey beneran badminton. Kalau biasanya kan kalian mungkin sebagian pakai celana bola kan. Nah, ini jersey bener-bener badminton. Oke, sekarang kita ke rekomendasi. Kalau kalian tanya ke saya, Bang minta rekomendasi raket, saya akan tanya balik, budgetmu berapa? Ketika budgetmu di atas 1,7 ya, 2 jutaan atau 1,7 kata, saya akan rekomendasikan sepatu dari Yonex, yaitu Yonex Airus Z atau Yonex Airus 3 atau SHB65 SHB65Z. Ini saya pastikan akan nyaman banget karena beda sama raket ya. Kalau raket itu spesifikasi untuk atlet pro akan berbeda. Justru spesifikasi atlet pro itu kalau dipakai oleh pemain pemula akan effort banget, akan susah. Tetapi kalau sepatu dipakai atlet pro enak, dipakai kita juga pasti enak karena memang fitur-fiturnya enak ya. Kalau sepatu tuh ya dipakai siapapun yang pakai akan enak, beda kayak raket. Jadi kalau untuk budget di atas 1,7 juta, udah pastilah Airus Z, Airus 3, SHB65 yang udah dipakai atlet-atlet BWF profesional dunia, udah pasti nyaman banget. Terus kemudian kalau budgetnya 1 jutaan, kalau budget 1 jutaan saya rekomendasikan Li-Ning. Ada Li-Ning Gear Falcon, boleh yang 3, ini yang 3 ya punya saya. Ini dulu dipakai Ginting, Leo Rolicarnando. Kemudian udah keluar yang baru ya, 4, yang Ranger Gear Falcon 4. Atau kalian bisa pilih yang Ranger yang dipakai Jonathan Christie. Itu ada Ranger 4, Ranger 5. Itu yang recommended, harga 1 jutaan. Bagaimana kalau budget kalian di bawah 500 ribu? Misalnya cuma 300 ribuan atau 200 ribuan. Kalau orang Jawa bilang wis talah. Eagle aja, pilih brand dari Eagle. Eagle itu pilihannya banyak. Dan semua sepatu badminton Eagle itu sudah memenuhi fitur standar, fitur requirement minimal yang harus ada di sepatu badminton itu udah dipenuhi semua sama Eagle. Optionnya juga cukup banyak. Ya, Eagle produk lokal, kualitasnya bagus dan juga terjangkau. Itu yang paling penting. Kalau kalian tanya, Bang, emang apa sih bedanya sepatu yang harga di bawah 500 ribuan sama yang harga mahal? Biasanya kunci utama pertama adalah di materialnya. Contoh, ini adalah Li-Ning Gear Falcon 3. Maaf ya agak kotor karena memang saya pakai. Outsole-nya pun empuk dia. Outsole-nya pun bisa saya pencet seperti ini. Midsole-nya juga empuk. Kalau Eagle ini midsole-nya empuk tapi outsole-nya relatif kaku. Kenapa? Karena kalau dia dibikin terlalu empuk, biasanya kalah di durability. Karena terlalu lembek, jadi cepat rusak. Kalau dibikin kaku seperti ini, kemenangannya adalah unggulannya lebih awet, tapi memang jadi sedikit kaku. Makanya ditolongi dengan midsole. Apalagi kalau yang Jet Pro udah ada midsole-nya empuk, plus dapat insole yang empuk banget. Jadi memang dari kenyamanan si Jet Pro lebih menang, tapi kalau untuk kaki lebar kalian nggak bisa paksain pakai Jet Pro, kalian pilih Vibram. Oke, mungkin sekian dulu review sepatu kali ini. Terima kasih udah nonton, see you. Dah.